شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah telah kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan magfirah dan dia juga adalah bulan diturunkannya rahmat dan bulan yang kita diperintahkan untuk bersegera dalam beramal. Dan telah kita dengarkan dari guru-guru kita berhari-hari kemarin mengenai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus segera mengejar ampunan Allah? Dan juga kita perlu memperbaiki kualitas dan juga memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya? Karena buktinya Ramadan datang setiap tahun, yang memberikan motivasi di awal Ramadan itu selalu ustadz-ustadz menyampaikan dengan lugas dan jelas. Tapi kita lihat subhanallah, orang yang bertahan di masjid hari demi hari semakin berkurang. Ya? Hanya di awal, alhamdulillah, hari demi hari berkurang. Pertanyaannya, kenapa kita perlu terus bersemangat sampai akhir Ramadan dengan mencari ampunan dan juga memperbanyak dan memperbaiki kualitas amal soleh kita? Jawabannya, karena kita perlu berbekal. Kita butuh berbekal untuk sebuah perjalanan yang panjang. Banyak dari kita tidak memahami apa yang akan terjadi di masa depan dia. Dia hanya memahami masa depan di dunia. Kalau saya masih muda, saya nanti akan sampai tua. Lalu setelah itu pensiun, lalu begini dan begitu. Ya paling meninggal sudah. Tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Padahal perjalanan kita akan sangat panjang. Contohnya, kenapa disebut perjalanan sangat panjang? Contohnya ketika seseorang telah memisahkan diri dari dunia, ketika Allah masukkan dia ke alam yang lain, yaitu alam barzakh, alam kubur. Disebut alam barzakh artinya alam pembatas, karena ada pembatas antara dia dengan alam dunia nyata. Ini adalah alam yang para ulama sebutkan di antara waktu antara kematian dia sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Sampai hari dia dibangkitkan. Dan setidaknya ada 3 tipe orang yang berada di alam kubur. Yang pertama, orang yang mendapatkan naim, kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Yaitu orang yang beriman, yang ketika ditanya di kuburnya atau fitnah kubur, dia Allah teguhkan lisannya sehingga bisa menjawab, man rabbuka? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa madinuk? Apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan siapa nabimu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang beriman, yang Allah teguhkan. Itu tipe pertama. Maka kuburnya, kata Nabi SAW, akan raudhatun, menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan dia akan tertidur seperti tidurnya pengantin sampai hari nanti dia dibangkitkan. Ini jenis tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah seseorang yang dia seorang muslim, namun dia mendapat azab di kuburnya karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Ya, ada sejumlah dosa-dosa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, di antaranya orang yang namimah, mengadu domba manusia, orang yang kemudian bahkan urusan yang dianggap sepele tidak bersuci saat buang air kecil, orang yang makan riba, ya, kemudian juga orang yang berdusta. Maka mereka diantara orang yang mendapatkan siksa, namun tidak terus menerus. Dia kadang akan berhenti apabila ada muslim yang mendoakan dia. Ini jenis kedua. Tipe yang ketiga adalah orang yang mendapatkan siksa terus menerus. Kuburnya menjadi hufratun min hufarin nar, salah satu lubang dari lubang neraka.
yaitu orang yang ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Walaupun dunia sudah tahu, sudah hafal, tapi karena dia munafik, agamanya, KTP-nya Islam, kakak Islam, nama Islam, tapi nggak mau melaksanain agama, bahkan benci dan memusuhi agama ini, maka lidahnya keluh saat itu, dan Allah akan membuat dia sulit untuk menjawabnya. Tidak bisa menjawab. Apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? La adri, saya tidak tahu. Maka dia akan dipukul, kata Nabi SAW, oleh mitrok, semacam palu godam. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kemudian merontokkan tulang-tulang rusuknya bersatu, dan dia akan berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua makhluk, illa thaqalain, kecuali dua makhluk saja yang tidak bisa mendengar, al-jin wal ins, jin dan manusia. Mereka nggak bisa mendengar teriakan orang yang dikubur. Ini tipe yang ketiga. Sampai nanti dia dibangkitkan, dia akan disiksa. Ini perjalanan panjang. Kenapa? Karena namanya alam barzah adalah alam kematian orang, seseorang, sampai ditegakkannya kiamat. Kalau kiamat masih 2000 tahun lagi, Pak, 2000 tahun dia seperti itu. Kiamat masih 5000 tahun, 5000 tahun dia seperti itu. Apalagi kalau dia hidup di zaman sebelum kita, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Adam alaihissalam, ribuan tahun dia akan mendapatkan siksa. Itu belum sampai neraka, Pak. Kemudian akan ditegakkan kiamat dengan waktu yang kita tidak ketahui. Setelah itu, setelah kiamat, Allah akan tiupkan sangkakala untuk pertama kali, yang akan membunuh seluruh yang ada di alam semesta ini. Setelah semua terbunuh, semua sudah mati, Allah akan tiup lagi perintah. Allah akan hidupkan kembali Israfil dan memerintahkannya untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Maka ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya, manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya, awalnya dari tulang ekornya. Allah turunkan hujan, tulang ekornya kemudian akan berkembang, tubuh kita akan menjadi seperti tubuh kita biasa lagi, namun tidak ada ruh, sampai Allah kemudian perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, maka kemudian kita akan dikembalikan ruh kita. Ini tadi kita baru melewati masa alam barzah, sekarang alam kiamat. Di alam kiamat, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan urata ghurla. Manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat, kita semua tanpa terkecuali dalam keadaan telanjang kaki, tidak berpakaian dan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan, wabuhma, dan tidak membawa sedikit apapun yang dia miliki dari dunia. Sama sekali nggak bawa apa-apa. Sampai Aisyah kebingungan, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu? Mereka seorang laki-laki berkumpul dengan perempuan, laki-laki, perempuan, tua dan muda digabungkan, apakah mereka tidak malu? Kata Nabi SAW, al-amru yawma idin wa ya Aisyah, urusan pada hari itu asyad, itu lebih berat min an yanzuru ba'duhum ila ba'din, dibandingkan seseorang memperhatikan aurat orang lain. Sangat berat. Semua orang ketakutan, dan orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Karena matahari didekatkan 1 mil, seseorang akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam setinggi pinggangnya, ada yang setinggi bahunya, ada yang Nabi SAW contohkan dengan menutup mulutnya. Artinya seluruh tubuh dia akan tenggelam, seluruh tubuhnya dengan keringat dia sendiri. Bahkan ada orang yang dibangkitkan dengan berjalan di atas wajahnya. Sahabat keheranan, ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa berjalan di atas wajahnya? Nabi SAW katakan, apakah sulit bagi Allah yang menciptakan kaki untuk berjalan, lalu Allah tukar fungsinya dengan wajah? Tidak sulit bagi Allah. Itu hukuman bagi orang siapa? Kehinaan bagi orang kafir dan munafik. Namanya Islam, KTP Islam, tapi nggak mau melaksanakan agama ini. Lalu semua orang akan menunggu semua dalam kondisi kekalutan, kekhawatiran. Dalam riwayat disebutkan juga dalam keadaan jathiyah, dalam keadaan berlutut. Dan seseorang tidak memiliki tanah kecuali seluas yang dia injak saja. Dan semuanya akan berjalan sedikit-sedikit, dan tidak bisa terdengar suara apapun kecuali hamsa. Dalam Al-Quran disebutkan hamsa ini kecuali suara mereka bergerak pelan-pelan sekali.
Semuanya ketakutan karena tahu apa yang akan dihadapi, karena mereka tahu akan dosanya yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Maka ketika itu semua orang ketakutan, akhirnya mereka datang kepada para nabi untuk minta syafaat. Minta syafaat karena di sana mereka sudah menunggu terlalu lama. Berapa lama? 1 hari, Pak. 1 hari, cuman kata Nabi SAW, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi kita akan berkumpul di padang mahsyar semua kita, Pak. 1 hari cuman sama dengan 50.000 tahun. Dan yang berkata siapa ini? As-Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur dan terpercaya, Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat agar Allah segera menyelesaikan urusan, agar manusia tidak menunggu sedemikian lama. Tapi Nabi Adam mengatakan, al-yawm, hari ini Robku telah murka dengan amurka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang setelahnya. Aku pernah dilarang mendekati sebuah pohon, tapi aku mendekatinya. Maka beliau mengatakan, nafsi, nafsi, kita punya urusan masing-masing. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Manusia pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku pernah berdoa yang menenggelamkan seluruh penduduk bumi. Jadi beliau merasa bersalah. Idhabu ila ghairi, pergi kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kalian. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian ke Ibrahim. Manusia datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyebutkan yang sama. Saya pernah melakukan kesalahan dan hari ini Allah telah murka dengan murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang setelahnya. Pergi kepada selainku, pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa sama. Aku pernah melakukan kesalahan. Pergilah ke Isa. Nabi Isa dalam riwayat hadis Muslim disebutkan beliau tidak menyebutkan kesalahannya, tapi dalam riwayat lain disebutkan, aku diibadahi sepeninggalku, atau aku disembah setelah aku diangkat ke langit. Maka beliau merasa bersalah. Beliau mengatakan, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian ke Muhammad. Maka manusia kita akan berangkat kepada Nabi Muhammad SAW, minta syafaat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, anna laha, akulah orangnya yang diizinkan memberikan syafaat. Maka beliau naik ke pintu surga, lalu malaikat mengatakan, man-an, siapakah dirimu? Muhammad. Maka malaikat mengatakan, aku tidak diizinkan membuka pintu ini kecuali hanya untukmu. Maka dibukakan. Setelah itu kemudian Nabi SAW naik hingga ke arasy Allah, lalu kemudian beliau bersujud di hadapan Allah dengan waktu yang begitu lama, dengan zikir yang beliau tidak ketahui kecuali saat beliau hanya di sana saja. Setelah itu Allah akan berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, minta maka engkau akan diberi, isfa' tu syafa', mintalah syafaat maka engkau akan diberikan izin memberikan syafaat. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Rabb, ummati, umatku. Maka pada saat itu Nabi SAW minta syafaat agar manusia segera diadili, tidak menunggu terlalu lama. Maka disitulah fragmen yang kita baca dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa, maka datanglah Rabbmu dengan malaikat yang bersof-sof. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah jahannam pada saat itu. Kata Nabi SAW, yu'ta yawma idzin bi jahannam, pada hari itu jahannam didatangkan. Walaha salbu ala alfa mal wahlahu sab'una alfa zimamin, yang dia memiliki 70.000 tali kekang. Fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, dan setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, malaikat ini sangat besar, Pak. 70.000 tali kekang, setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat, ditarik mendekati orang yang ada di padang mahsyar. Dan orang yang ada di padang mahsyar kita semua, Pak. Orang tua kita, anak-anak kita, dan semua orang yang kita kenal sepanjang hidup kita, semua akan dikumpulkan kita. Maka semua orang akan begitu ketakutan, ya. Bayangkan menunggu 50.000 tahun, perjalanan yang sangat panjang. Udah gitu jahannam didekatkan. Maka saat itu kemudian, ya, wajia yauma bidzim jahannam, ya, yauma idzi yatadzakkarul insanu, pada hari itu manusia akan teringat akan amal-amalnya. Tapi Allah akan sebutkan apa? Anna lahu dzikra, akan tetapi apa manfaatnya
kesadaran tersebut. Kesadaran akan dosanya, kesadaran akan amal-amal yang masih kurang. Apa manfaatnya pada saat itu? Anna lahu dzikra. Apa manfaatnya? Sudah terlambat semuanya. Maka dari situ, saat itu seseorang akan menyesali waktu-waktunya di dunia. Kenapa saya tidak isi dengan amal soleh? Kenapa cuma asal-asalan seadanya aja? Kenapa datang Ramadan yang katanya bahwa pada waktu tersebut walillahi utaqa minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan api neraka? Saya hare-hare itu kan, saya ibadah seadanya aja, karena merasa waktu saya masih lama. Atau mungkin bukan, yang sudah tua merasa saya bukan waktunya lagi, saya sudah tua, padahal waktu yang dia akan hadapi akan lebih jauh lagi, bekalnya tetap butuh lebih banyak. Maka pada saat itu anna lahu dzikra, terlambat semuanya, dan saat itu akan dibagikan amal, buku-buku amal yang akan mencatat semua amalan begitu detail, lalu akan dihisab. Setelah dihisab kemudian kita akan dimizan, akan ditimbang amalan baik dan amalan buruk. Ketika ditimbang sangat detail, kebaikan dilipat gandakan, keburukan tetap seperti yang dilakukannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, andaikan pada timbangan kebaikan lebih berat sebesar satu atom, seberat satu atom, lebih berat, maka itu sudah cukup memasukkan orang ke surga. Kebalikannya, andaikan amal keburukan di timbangan keburukan lebih berat sebesar satu atom, itu sudah cukup memasukkannya dia ke dalam neraka. Subhanallah. Di situ seseorang akan merasakan betapa pentingnya dia memperbanyak amalnya dan memperbaiki kualitas amalnya di dunia. Oleh karena itu, inilah bekal kita, kesempatan kita. Belum tentu kita dapat Ramadan tahun depan. Ini bulan diobral, bulan proyek, proyek yang menguntungkan, Maka pergunakanlah waktu-waktu Ramadan ini dengan optimalkan dalam ibadah. Terus bersemangat. Apapun usia kita, apapun kesibukan kita, manfaatkan sebisa mungkin amal-amal terbaik di bulan ini, karena bisa jadi ini kesempatan terakhir kita untuk mencatat amalan kebaikan kita di sisi Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk istiqomah sampai akhir Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kosong, kita akan sholat dua insyaallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stau, silakan diluruskan dan dirapihkan kembali softnya. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله Stau dirapihkan kembali dan diluruskan softnya. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Kita akan witir. Kita witir 3 rakaat. Silakan diluruskan dan dirapatkan kembali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد وبارك فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس.